permintaan dari Cina itu sekarang nampaknya EBT energi baru terbarukannya belum berhasil mensupport kebutuhan industrinya. Halo Sobat Prima Plasindo. Seperti yang sudah kita bahas dalam kabar bisnis sebelumnya, krisis energi tidak hanya menimpa China. Eropa dan Amerika hingga India juga dilanda krisis energi serupa. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada efeknya bagi industri di Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Batu bara. Ya, inilah penyebab krisis energi global yang terjadi di sejumlah negara belakangan ini. Namun, para pengamat memperkirakan jika krisis energi ini di satu sisi akan memberikan dampak baik terhadap Indonesia. Dampak baik apa yang dimaksud? Kali ini kita akan simak 3 komentar dari para pengamat. Yang pertama adalah komentar dari Komaydi Notonegoro, pengamat energi dari Reforminer Institute. Beliau mengatakan bahwa krisis energi ini bisa membawa peluang bagi produsen batu bara Indonesia. Mereka berpotensi meraup keuntungan berlipat-lipat karena krisis harga batu bara melonjak sampai dengan 2 kali lipat. Dari 100 US dollar per ton menjadi 200 US dollar. Efek krisis energi akan berimbas positif karena harga komoditas naik. Eksportir batu bara lumayan dapat benefit dari situ, ungkap Komaydi. Namun di satu sisi, produsen batu bara tidak bisa seenaknya menggenjot ekspor. Pasalnya ada kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri terlebih dahulu dan menjualnya ke PT PLN Persero. Tapi Komaydi menyebut pelaku usaha tetap akan untung. Total produksi batu bara rata-rata 600 juta ton per tahun. Konsumsi dalam negeri 150 juta ton. Jadi 450 juta ton bisa diekspor, terang Komaydi. Selain perusahaan, negara juga akan untung besar. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan pajak dari sektor pertambangan otomatis akan meningkat. Jadi negara dapat PNBP dan pajak, perusahaan dapat tambahan pendapatan karena harga naik. Jadi panen raya, tutur Komaydi. Yang kedua adalah komentar dari Abra Talato, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance. Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan kenaikan harga batu bara di tengah krisis energi ini untuk membuat industri dalam negeri lebih kompetitif lagi. Ia menjelaskan biaya operasional industri di China, India, dan Eropa akan melonjak karena tarif listrik yang tajam. Di sisi lain, Abra mengatakan jika seluruh produsen batu bara lebih mementingkan ekspor demi meraup cuan besar, maka siap-siap Indonesia akan mengalami krisis energi seperti di China, India, dan Eropa. Krisis energi dan lonjakan harga batu bara bisa jadi malapetaka untuk Indonesia kalau ekspor batu bara melonjak jadi cadangannya menipis, kata Abra. Ia menyadari lonjakan harga batu bara di tengah krisis energi ini memang sangat menggiurkan bagi produsen dan pemerintah. Namun, pemerintah harus tetap tegas dengan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tak memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka harus diberikan sanksi. Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan krisis energi di sejumlah negara untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke dalam negeri. Stok batu bara dan gas yang melimpah bisa menjadi daya tarik bagi investor tersebut. Tarik investor yang pabriknya kolaps, tidak bisa beroperasi karena pasokan energi terganggu. Ambil peluang, yakinkan mereka untuk investasi di Indonesia. Pasokan energi cukup dan harga terjangkau, ucap Abra. Sementara itu, komentar ketiga datang dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Beliau mengatakan, Indonesia harus cepat beralih ke energi baru terbarukan atau EBT, sebab batu bara dan gas alam adalah sumber daya alam yang akan habis. Salah satu EBT yang bisa menjadi sumber listrik adalah panel surya. Namun, ia mengakui investasi di sektor EBT tidak murah.
Panel surya misalnya, investasinya mahal walaupun operasionalnya murah, ujarnya. Pemerintah bisa memulainya dengan melakukan pengadaan barang panel surya untuk kementerian. Sehingga makin lama, ada market untuk panel surya. Sehingga bisa membangun skala ekonomi dan diperluas ke swasta lalu masyarakat, ungkap Faisal. Ia menambahkan bahwa butuh keseriusan dari pemerintah untuk mempercepat target bauran energi. Dengan begitu Indonesia tak terus-menerus bergantung dengan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Nah, itu 3 komentar dari para pengamat yang memperhatikan dampak bagi Indonesia dari krisis energi yang terjadi di sejumlah negara. Di satu sisi, produsen batubara di Indonesia bisa meraup banyak keuntungan. Tapi di sisi lain, jika produsen batubara terus menggenjot ekspor, lama-lama Indonesia juga bisa mengalami krisis energi yang sama. Bagaimana kalau menurut Sobat Prima Plastindoh? Apakah masalah krisis energi ini akan menguntungkan atau malah merugikan Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai ketemu di kabar bisnis berikutnya.